Hai Sana, apa kabarnya? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Jumpa lagi bersama channel Kito yang akan membahas alur cerita film. Di film kali ini, kita akan membahas film yang bertemakan zombie yang dibintangi oleh Will Smith sebagai Robert Neville yang berjudul I Am Legend dan tayang pada tahun 2017. Film I Am Legend mengisahkan Robert bersama dengan anjingnya yang bernama Sam berusaha bertahan hidup di kota New York dari serangan manusia yang sudah berubah menjadi zombie. Robert berusaha mencari obat untuk menyembuhkan para manusia yang sudah berubah menjadi zombie semua. Jadi, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, alangkah baiknya Sana memencet tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah siaran televisi yang sedang mewawancarai Dr. Ellis atas keberhasilannya mereka menciptakan sebuah virus yang mampu membunuh kanker di tubuh manusia. Setelah 3 tahun kemudian, kita berada di kota New York yang terkenal dengan kesibukan manusianya yang berubah menjadi sebuah kota mati. Hanya ada satu orang yang hidup di kota mati ini, yaitu Robert bersama anjingnya Sam. Mereka berdua sedang mengelilingi kota sambil berburu rusa. Saat sedang mendapatkan target buruan, rusa yang Robert incar malah diterkam oleh singa. Robert tidak tega menembaki singa ini karena dia berburu untuk makan anak-anaknya. Alarm jamnya pun berbunyi yang menandakan sebentar lagi matahari akan terbenam dan mereka harus segera pulang ke rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Robert menyemprotkan cairan alkohol untuk menghilang bau jejak mereka. Robert bersama dengan anjingnya Sam melakukan rutinitas mereka setiap harinya sebelum menjelang malam. Karena cuma ada anjingnya, Robert berbicara dengan anjingnya yang menganggap kalau Sam mengerti dan akan membalas ucapannya. Malam harinya pun tiba. Semua jendela rumahnya ditutup rapat-rapat dengan besi dan mereka pun tidur di dalam sebuah bak mandi dengan senapan yang selalu menempel bersama Robert karena dia sangat ketakutan dengan para penjelajah di kegelapan malam. Di dalam mimpinya, kita akan diperlihatkan bagaimana wabah virus ini mulai menyerang kota New York. Karena virus sudah mulai menyebar, Robert membawa keluarganya untuk segera diungsikan ke tempat yang aman. Semua warga sudah memadati tempat pengungsian. Mereka yang belum terserang virus akan dipindahkan ke tempat yang aman, sedangkan yang tertular akan ditinggalkan atau dikarantina. Keluarganya akan diungsikan menggunakan helikopter. Saat helikopter yang membawa keluarganya akan lepas landas, tiba-tiba militer memutuskan jembatan penghubung kota New York, menyebabkan semua warga pun panik dan berusaha menaiki helikopter, yang mengakibatkan helikopter lepas kendali dan menabrak helikopter yang membawa keluarganya. Keesokan harinya, Robert bangun dari tidur. Di dalam rumahnya, tepatnya di lantai bawah, terdapat sebuah laboratorium tempat Robert melakukan riset dan percobaannya mencari obat untuk membunuh wabah virus ini. Setiap harinya, Robert mendokumentasikan semua riset dan percobaan yang dia lakukan. Sekarang, percobaannya ada kemajuan karena dari sekian banyak serum yang dia buat, hanya ada satu yang berhasil memulihkan tikus yang sudah berubah menjadi zombie. Nah, jadi target Robert selanjutnya adalah melakukan percobaan ke manusia. Sebelum mencari dan menangkap zombie, Robert berkunjung ke sebuah toko buku. Robert juga mengalami depresi yang sangat berat karena hanya dia seorang yang hidup di kota New York. Jadi, untuk menghidupkan suasananya kembali, Robert menegakkan patung-patung dan berbicara dengan mereka, menganggap kalau mereka itu nyata. Untuk bertahan hidup,
Robert juga melakukan berkebun dan menjara rumah-rumah warga. Wow, actual spam. Yeah. Selanjutnya, Robert pergi menuju ke sebuah pelabuhan. Dia ke sini menunggu dan berharap kalau ada manusia yang selamat selain dirinya datang, yang dia siarkan setiap harinya di saluran radio. Saat sedang asik bermain golf, Sam melihat seekor rusa di tengah-tengah jalan. Dan mereka pun berdua mengejarnya. Namun, hal yang tidak terduga pun terjadi. Rusa ini lari masuk ke dalam sebuah gedung yang disusul oleh Sam. Gedung ini merupakan tempat bersembunyinya para zombie. Dengan perlahan-lahan, Robert berjalan masuk ke dalam gedung mencari Sam. Akhirnya Robert bertemu dengan para kawanan zombie yang sedang tidur. Robert pun mundur perlahan-lahan. Dia akhirnya menemukan Sam yang bersembunyi di bawah meja. Namun Sam tidak berani untuk keluar karena dia melihat zombie yang sedang memakan rusa yang mereka kejar. Para zombie pun segera mengejar mereka berdua. Robert berhasil selamat karena zombie akan langsung mati jika terkena sinar matahari langsung. Karena sudah menemukan para zombie, Robert pun membuat sebuah perangkap untuk menangkap mereka, yang nantinya akan dia gunakan sebagai bahan percobaan serumnya. Bingo, jebakannya pun membuahkan hasil. Di dalam laboratoriumnya, Robert mulai menyuntikkan serumnya yang berhasil diuji cobakan ke tikus. Serum pun sudah disuntikkan, namun serum pertamanya gagal. Kemudian, Robert pun menyuntikkan kembali virus ke tubuh zombie ini untuk membuatnya hidup kembali. Setelah itu, Robert menyimpannya di dalam sebuah ruangan kaca. Robert sendiri memiliki kekebalan di tubuhnya dari virus krypton yang membuat manusia berubah menjadi zombie. Saat sedang menangkap zombie tadi, Robert juga menemukan zombie yang berusaha menerobos sinar matahari. Keesokan harinya, tepatnya hari ini merupakan hari ulang tahunnya Robert. Seperti biasa, siang harinya Robert bersama Sam pergi ke pelabuhan. Saat sedang berkeliling kota, Robert melihat bonekanya yang dia namakan Fred berada di tempat lain. Robert sangat kebingungan dan ketakutan. Dia merasa kalau ada seseorang yang mengawasinya. Saat dia mendekati bonekanya ini, Robert terkena jebakan yang membuat kepalanya terbentur ke aspal hingga membuatnya pingsan. Saat sudah tersadar, matahari pun sudah hampir terbenam. Sialnya, saat Fred berhasil memotong pisau jebakan, kakinya malah tertusuk dengan pisaunya sendiri. Dan dia tidak bisa berjalan menuju ke mobilnya. Sinar matahari pun perlahan mulai menghilang. Dari dalam lubang gedung, ada zombie yang melepaskan para anjing-anjing zombie yang siap menyerang mereka berdua. Saat sinar matahari sudah menghilang, para anjing zombie ini langsung mengejar mereka. Sam berusaha menyelamatkan nyawa Robert, walaupun dia akhirnya mengalami luka gigitan. Robert segera membawa sahabatnya pulang ke rumah dan menyuntikkan serum miliknya, berharap kalau Sam akan selamat. Namun tetap saja, serumnya tidak bekerja. Sam mulai berubah menjadi zombie. Robert terpaksa membunuh sahabatnya sendiri. Setelah kematian Sam, Robert memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Malam harinya, Robert datang ke pelabuhan, menunggu kedatangan para kawanan zombie. Zombie pun mulai datang bermunculan dan mereka langsung menyerang Robert. Robert berusaha membunuh para zombie yang sudah merenggut nyawa sahabatnya. Mobilnya pun terbalik. Robert sudah pasrah.
Saat zombie akan memakannya, tiba-tiba muncul seseorang yang menyelamatkannya. Sosok yang menyelamatkannya ini adalah seorang wanita. Dia meminta Robert untuk menunjukkan alamat rumahnya. Robert melihat TV-nya sudah menyala dan luka di kakinya juga sudah diobati. Saat berjalan ke dapur, Sam melihat sesosok istri dan anaknya. Namun, kenyataannya bukan. Mereka membuatkan sarapan untuk Robert. Mereka berdua bernama Anna dan Ethan. Mereka datang ke New York setelah mendengarkan pesan Robert di radio. Tujuan mereka berdua yaitu pergi ke zona aman yang berada di Vermont. Mendengar hal itu, Robert sangat marah. Dia pun menyangkal kalau semua manusia sudah mati dan tidak ada yang selamat. Robert masih sedih atas kematian Sam. Ditambah lagi, Anna memasak daging asap kesukaan Sam. Setelah pikirannya tenang, Robert turun ke bawah dan mulai mendekatkan dirinya dengan Nathan dan Anna. Anna sendiri berasal dari kapal pengungsian Sao Paulo. Dia merupakan anggota tim penyelamat dan juga mempunyai kekebalan terhadap virus ini. Begitu juga dengan Nathan. Anna berusaha membujuk Robert untuk tetap ikut pergi bersamanya. Namun Robert tetap menolak karena dia tidak bisa meninggalkan tempat penelitiannya. Selanjutnya, mereka pergi ke tempat Robert mendapatkan luka di kakinya. Mereka berpikir kalau para zombie mulai berevolusi dan memiliki sebuah pemikiran. Saat Nathan sedang berenang di kolam yang dingin, Robert terpikir sebuah ide. Dia memberikan es ke zombie percobaannya. Kemudian, Robert menyuntikkan lagi serum miliknya. Selama penelitian, Robert sudah membunuh banyak zombie sebagai bahan kelinci percobaannya. Malam hari pun tiba. Robert menutup semua jendela dan pintu rumahnya. Anna masih saja bersikeras untuk membujuk Robert pergi bersama dirinya. Saat sedang membahas masalah koloni yang selamat, tiba-tiba mereka mendengar suara para zombie yang mulai masuk ke halaman rumahnya. Ternyata, para zombie ini mengikuti jejak darah Robert saat Anna membawanya ke rumah. Zombie-zombie ini berdatangan dengan jumlah yang sangat banyak. Tentunya, Robert juga sudah mengantisipasi akan hal ini. Dia meledakkan bom-bom yang sudah dia siapi di sekelilingi rumahnya. Saat mencari Anna ke lantai 2, Robert melihat jendela rumahnya sudah terbuka. Kemudian, dia diserang oleh zombie. Akhirnya, Robert pun berhasil mendapatkan senapannya dan mengejar balik zombie yang sudah menghajarnya. Namun, zombie ini berhasil kabur. Selanjutnya, Robert naik ke lantai 3. Dia melihat zombie sedang menghancurkan atap rumahnya, dan Anna bersama Nathan juga bersembunyi di bawah lemari. Robert berhasil membunuh zombie ini, namun dia sempat memanggil teman-temannya. Mereka segera bergegas pergi menuju ke ruangan bawah tanah. Akhirnya, serum yang Robert ciptakan berhasil membunuh virus yang ada di dalam tubuh zombie. Tidak berselang lama, para zombie juga berhasil menerobos masuk ke dalam labnya. Robert berusaha berbicara dengan para zombie yang berusaha menghancurkan kaca pelindung terakhir mereka. Salah satu zombie yang terkuat pun muncul. Zombie ini merupakan pemimpin dari para zombie. Ternyata, yang selama ini dia kejar adalah si zombie wanita yang dibawa oleh Robert. Zombie ini merupakan kekasihnya. Akhirnya, Robert membawa keluar zombie wanita dan menyerahkannya ke para zombie. Sebaliknya, bos zombie ini juga melindungi Robert dan Anna dari para zombie yang ingin memakan mereka. Setelah mengambil kekasihnya, mereka meninggalkan Robert dan Anna begitu saja, tanpa mencinderai mereka sama sekali. Walaupun
Robert sudah banyak membunuh bagian dari mereka. Robert pun terdiam dan tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Setelah kejadian ini, Robert akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Anna dan Nathan berkelana mencari manusia yang masih tersisa. Dan film dari I Am Legend pun berakhir. Terima kasih bagi sanak yang sudah menonton dan berkunjung ke channel kita. Sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.